Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik, pada video kali ini kita akan melakukan yang namanya interpretasi data pada aplikasi Evius. Nah, kalau kemarin kita itu tentang regresi linear sederhana, nah untuk interpretasi kali ini kita akan menginterpretasikan data dari regresi linear berganda. Oke, bisa dilihat ini data yang sudah dikalkulasi ya yang kemarin itu. Nah, ini udah ada beberapa saya tandain. Nah, di sini kalau kita lihat, ini di sini ada Y dengan konstantanya, ada Y sama dengan konstantanya itu senilai 15.766,29. Nah, untuk X1-nya sendiri dia koefisiennya plus 0,73 dan X2-nya plus 0,54. Nah, kalau kita lihat di papan tulis, kita tulis ya persamaannya. Kan dia persamaan bentuk awalnya itu kan Y sama dengan alpha plus beta 1 X1 plus beta 2 X2 plus sekian sampai beta K XK. Nah, ini karena variabelnya hanya ada dua, jadi langsung aja kita tulis. Jadi untuk persamaannya di sini kita dapat Y sama dengan 15.766,29 ditambah 0,737 423 X1 ditambah 0,549935 X2. Nah, artinya apa? Jadi di sini kita lihat dulu pertama dari konstantanya. Nah, di sini tertulis bahwa nilainya itu 15.766. Nah, ini artinya ketika si variabel independennya ini naik dia secara satu-satuan, maka nilai Y dia akan naik sebesar 15.766. Nah, ketika X1-nya, kalau ini kita tambahin X1 ya, nah ketika X1-nya ini untuk variabel yang X1 dia naik secara satu-satuan, maka X-nya itu akan naik sejumlah 0,732423. Nah, untuk X2-nya sendiri dia nilainya itu 0,549935. Nah, ketika X2-nya ini dia naik satu-satuan, maka Y-nya akan naik sebesar 0,549935. Nah, di sini bisa dilihat bahwa yang paling tinggi angkanya itu X1, berarti X1 ini memiliki pengaruh yang lebih signifikan daripada X2. Nah, jadi ketika karena di sini tandanya dia sama-sama plus, berarti ketika X1 dan X2 ini naik, maka otomatis Y ini juga akan naik. Jadi hubungannya itu linear positif. Kalau kita gambarkan di grafik, dia seperti ini. Kan kalau negatif itu kan seperti ini ya. Jadi ketika X-nya ini turun, Y-nya juga Y-nya akan naik. Nah, kalau di sini dia ketika X-nya ini naik, maka Y-nya otomatis juga akan naik. Oke, selanjutnya yang kedua yaitu T statistik, nilai dari T statistik. Ini untuk X1 sendiri berada di nilai 6,9 dengan probabilitas 0,000. Dan untuk X2 senilai 3,6 dengan probabilitas 0,0007. Nah, artinya bahwa karena di sini dia probabilitasnya itu di bawah alfa 5% atau 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa X1 dan X2 ini memiliki pengaruh yang signifikan terhadap variabel Y-nya. Nah, mungkin selanjutnya bisa kita lihat di sini untuk uji F-nya sendiri. Seperti yang ada di sana, kita ambil saja di situ uji F-nya itu sekitar 33,49 dengan probabilitasnya itu bahkan kalau kita lihat dari sini dia itu probabilitasnya 0 ya, jadi tidak ada angka sama sekali. Nah, karena nilainya 0 dan dia itu otomatis di atas alfa 5% atau 0,05, maka dapat kita ambil kesimpulan bahwa variabel independen dari kedua variabel independen ini X1 dan X2 itu berpengaruh secara simultan. Jadi dua variabel itu tuh berpengaruh secara bersamaan yang dimana pengaruhnya ini signifikan terhadap variabel Y-nya. Oke, selanjutnya kita balik lagi ke sini. Ini ada R2. Nah, R2-nya ini dia bernilai 0,587709. Kalau kita ubah ke persentase sekitar 58%. Nah, artinya bahwa 58% dari variabilitas 58% dari variabilitas Y itu dapat dijelaskan melalui variabel X yang dimana berarti sekitar 42% dari variabel Y itu tidak dapat dijelaskan oleh variabel X, dan itulah yang itu berada di luar model. Nah, di sini juga ada adjusted R-square-nya. Dan
Untuk adjustmentnya sendiri ini dia sekitar 57%, berarti 57% itu dapat dijelaskan oleh variabel X, sementara sebesar 43%-nya dijelaskan di luar model. Oke, baik, mungkin cukup sekian. Terima kasih telah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.